Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini adalah spirit Idul Kurban dalam membangun penguatan keimanan dan keislaman di dalam keluarga. Mengapa kita selalu mengawali dari diri dan keluarga? Karena keluarga adalah miniatur bangsa. Kajian surat As-Saffat diawali muqaddimahnya ayat 1 sampai 10 yang diusahakan kita baca, kita jadikan zikir yang berkaitan dengan malaikat Allah senantiasa memberikan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah, pengawasan kepada manusia yang beriman agar dijauhkan dari godaan-godaan setan. Jadi untuk itulah maka pada surat As-Saffat ayat 1 sampai yang 10 itu. Nah, kemudian isi daripada Quran surat As-Saffat menggambarkan tentang wa inna min syi'atihi la Ibrahim dari ayat 83 sampai ayat 113, yang di situ menjelaskan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam silsilah keturunannya dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mengikhlaskan hatinya kepada Allah dengan sepenuhnya, yang diistilahkan dengan sepenuh hati dalam keimanan, sehingga dengan tauhid yang kuat beliau berani menyampaikan kebenaran. Di sisi lain, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah figur orang tua teladan, figur pemimpin teladan. Ketika Allah belum memberikan keturunan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai beliau usia lanjut, tentunya Nabi Ibrahim sedih berkepanjangan. Sehingga di ayat 100 beliau mengadukan kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang sholih. Sholih itu terpadu antara 3 kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, dan spiritual. Bahkan kecerdasan yang lain juga. Karena apa? Mencetak anak yang soleh bukan hanya memikirkan badannya sehat, pikirannya cerdas, tanpa hati yang dikatakan memiliki hati yang qalbun salim. Dengan komunikasi yang akrab dengan Allah, sehingga ayat 101 Allah memberikan jawaban pada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nabiullah
Ismail alaihi salam itu dikenal memiliki pribadi yang halim. Bagaimana juga di ayat 75 surat Hud, ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam juga dikatakan inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sungguh Ibrahim itu sangat teguhnya dan sangat kasihnya kepada sesama dan senantiasa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi halim adalah salah satu sikap jiwa yang kokoh, teguh, penyabar. Dengan sikap itulah seseorang dengan dada terbuka, ikhlas menerima segala macam bentuk ujian dan cobaan hidup ini. Dan sikap jiwa itu hanya dapat tumbuh jika seseorang benar-benar mampu menghayati kebesaran kuasa Allah, atau dengan kata lain, orang-orang yang imannya benar-benar sampai pada tataran yang amat sempurna. Dan itulah kiranya yang ada pada pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam, yang bagi kita ya itu diharapkan ya menjadi contoh sebagai pribadi yang tahan bantingan. Kemudian setelah Allah memberikan keturunan informasi dengan anak yang juga memiliki sifat yang mirip dengan ayahnya, di tengah-tengah kegembiraan itu, setelah putranya lahir, badai ujian dari Allah itu datang. Jadi hidup adalah arena yang sebagai arena yang cobaan bagi manusia. Siapa saja yang mengatakan imannya pada Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Sehingga setiap yang namanya orang yang beriman, maka pasti Allah akan menguji keimanannya itu. Ibaratnya emas itu betul-betul 24 karat atau bukan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar konsekuen dengan keimanannya, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta alias omong kosong berkaitan dengan keimanan. Maka surat Al-Ankabut ya artinya laba-laba. Jadi orang yang tidak tahan dengan ujian, Allah memberikan perumpamaan tidak jauh beda dengan rumah laba-laba yang begitu lemah. Nah, untuk itulah maka ketika ujian itu datang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, jadi satu ujian berat yang hampir-hampir tidak masuk akal, yaitu menyembelih putra sendiri. Harimau saja nggak akan makan anaknya. Ya, tentunya naluri itu ada. Putra yang kehadirannya telah didamkan sekian lama, putra lelaki yang cakap, ya, yang dikatakan halim, cakap dan cakep, ya, pokoknya sulit
dibayangkan. Satu-satunya ujian yang tidak pernah diberikan kepada nabi yang lain. Nah, untuk itulah maka berkaitan dengan apa yang datang dari perintah Allah ketika Allah mengatakan di ayat 102, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada usia yang balik ya, yang sanggup kisaran 9 dan 10 tahun. Kalau kita lihat di usia itu tentunya usianya yang sudah kelihatan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mengerti ya, yang tentunya juga sudah bisa diajak untuk berkomunikasi. Nah, maka jawaban kalau kita lihat, ya bunayya inni ara fil manam, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Anni adbahuka fandur madza taro, maka pikirkanlah bagaimana menurut pendapatmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Demikian pertanyaan Nabi Ibrahim dengan penuh haru, dan itu bukan berarti bahwa Ibrahim kurang yakin akan kebenaran perintah Allah, bahwa itu adalah wahyu Allah. Itu tahu, beliau tahu. Ya, namun sebagai orang tua teladan, generasi tua teladan yang pandai-pandai mendengar pendapat dari generasi penerusnya, tentunya Nabiullah Ibrahim mencoba untuk mengajak, mengkomunikasikan bagaimana pendapat dari putranya. Maka jawaban haru, qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, akan engkau dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang teguh, yang sabar. Jadi inilah bukti ya, kaitannya dengan datangnya perintah karena anaknya itu sudah soleh. Dia tahu bahwa mimpi seorang ayah bukan sekedar mimpi, tapi itu adalah perintah Allah. Tentunya sebagai orang tua pasti akan terharu. Nah, di tengah-tengah itu iblis ya, yang punya anak buah setan itu ya, menyerupai sebagai manusia yang sopan, datang pertama kali kepada Hajar. Jadi setan itu kalau mau ngoda ke perempuan dulu, ya, karena pasti akan bisa membujuk suaminya, ibu Ismail, dan melontarkan macam-macam provokasi yang amat beracun. Ya, kira-kira begini, awas Ibrahim suamimu sudah benar-benar gila, benar-benar sinting. Tahukah kau wahai Hajar, ibu yang malang, putra tunggalmu Ismail akan disembelih, akan dibunuh. Setelah itu datang lagi, ya, tidak mempan pada Hajar karena Siti Hajar sudah digembleng tauhidnya oleh Nabi Ibrahim. Jadi setelah itu, makanya sejarah Wula Wusta Aqabah itu di situ. Yang kedua datang kepada Nabi Ismail, jangan mau kamu, maka mau sudah waktunya tumbuh jadi remaja yang handal, ya kok mau dibunuh. Jadi ke istrinya dulu, ke anaknya, ketiga baru kepada Nabi Ibrahim.
Ya, jadi ada istilahnya kenapa Aqabah itu kok dilempar pada tanggal 10 itu berat. Di situ Nabi Ibrahim berat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah yang berkaitan dengan anak. Sehingga ya, penguatan dari seorang anak. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Allah menggunakan kata kami tapi tidak langsung Allah karena lewat malaikat. Qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh diberikanlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, domba yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian yang sampai sekarang menjadi syariat ibadah korban. Ya. Kemudian innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu hamba-hamba yang beriman. Wa basyarnahu bis Ishaq, karena sudah lulus ujian, Allah memberikan berita gembira yang kedua, lahirnya putranya Ishak yang juga masuk nabi yang saleh. Itu balasan dari Allah. Barakna alaihi wa ala Ishak wa min dzurriyyatihi ma muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ya sampai Nabi Muhammad yang dari Nabi Ismail, sedangkan yang Nabi Ishak itu sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, ya. Sehingga dari keturunannya itu ada dua yang disebut dengan Bani Israel yang senangnya menjadi penjajah itu. Kemudian Allah menurunkan Rasul-Rasul Allah dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi tetap yang berikutnya itu kalau tidak dikelola dengan bagus, maka ya tentunya akan ada dua model ya manusia, ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, untuk itulah ibadah korban yang sudah diajarkan oleh Allah, syariatkan oleh Allah sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, jadi itu adalah korban keluarga juga. Jadi korban itu ya kalau kita lihat Nabi Ibrahim yang disuruh korbankan adalah anaknya. Harta yang paling mahal tentunya yang tidak bisa dinilai dengan materi. Nah, apalagi kita yang hanya diminta untuk mengeluarkan menyembelih satu keluarga minimal ada seekor kambing yang nggak bisa ya urunan kan gitu. Sedangkan akikah adalah ibadah perorangan sebagai bentuk kesyukuran. Ya, kemudian juga apa yang dilakukan ya kalau Idul Kurban itu ada setahun sekali. Jadi bagi yang sudah tidak belum diakikahi oleh orang tuanya, nggak usah akikah untuk dirinya, tapi lakukan kurban berarti sudah tertebus ya. Kemudian ya amalan-amalan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu perbanyak melakukan ibadah ya. Ibadah bukan hanya puasa ya, baca Al-Qur'annya ya. Kalau puasanya memang ada pertentangan, ada yang hanya dalilnya tanggal 9, tapi ada juga yang ada dalilnya ya. Rasulullah itu biasanya terutama di Syahrul Hulum puasa 3 hari di awal bulan itu ada. Tapi yang 1-8 berturut-turut, nah ini yang masih menjadi perbedaan di dalam
memahami. Nah, untuk itulah maka kita cari yang aman, ya, dalam artian lakukan yang sudah ya jelas dasarnya. Kalau toh mau puasa, niatkan syahrul hurum. Ya, jadi nanti tanggal 8 ya itu bukan puasa tarwiyah, tapi syahrul hurumnya kalau mau puasa, atau puasa Daudnya. Senin puasa, Rabu saya puasa, Kamis puasa Arafah. Jadi yang puasa Daud pun hari Kamis tetap melakukan ibadah puasa di hari Arafah. Ya, karena itu ya adalah terkait dengan Idul Kurban. Kembali mendekat, kembali yang haji dengan ibadah hajinya, yang tidak melaksanakan ibadah haji, mari kita isi dengan amal-amal soleh yang begitu banyak maknanya. Kalau tidak memotong kuku dan rambut bagi yang berkorban, itu juga masih terjadi perselisihan. Ada yang rambut binatangnya, ada ini. Sudahlah, yang intinya bagaimana anggota badan kita menjadi saksi ketika kita melaksanakan ibadah pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang banyak sekali keutamaan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dari pelajaran dari yang ada pada surat As-Saffat, pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan tauhidnya sampai diusir oleh orang tuanya, atau yang disebut itu katanya pamannya, ya, yang banyak pamannya yang mengasuhnya, sama dengan paman Rasulullah, ya. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian sampai dilempar, ya, Nabi Ibrahim karena membela agama Allah sampai dilempar ke dalam api, dibakar, tapi tidak mengurangi, tidak menyurutkan yang namanya kalimat la ilaha illallah. Itu selalu ada menjadi dasar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, saya cukupkan sekian kajian kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani untuk penguatan iman dan Islam, sehingga ketakwaan kita senantiasa kita dapat memeliharanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.